menjelaskan tentang sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasari pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam sebagai suatu pengetahuan lahir melalui proses pengajian keilmuan yang panjang. Pada awalnya, jadi sikap bisnis berkaitan dengan eksisten ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan pada masyarakat telah terbentuk pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dan keilmuan, dalam hal ini termasuk ilmu ekonomi. Akan tetapi, hal ini mulai terkikis. Para ekonomi Barat pun mulai mengakui eksistensi ekonomi Islam, ilmu ekonomi yang memberikan warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insaniah. Disebut sebagai ekonomi rabbani karena dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Dikatakan sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Umar Chapra menyebutnya sebagai ekonomi tauhid, di mana cerminan watak ketuhanan ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi, termasuk diri manusia, pada dasarnya kepunyaan Allah Ta'ala. Nilai-nilai keimanan ilmiah yang kemudian menjadi aturan yang meningkat. Kelebihan ekonomi syariah. Yang pertama, keadilan sosial. Ekonomi syariah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Yang kedua, keselarasan dengan nilai-nilai agama. Prinsip ekonomi syariah sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam, memungkinkan individu muslim untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Yang ketiga, ada transparansi dan etika. Ekonomi syariah mendorong praktik bisnis yang transparan dan etis, termasuk larangan riba dan spekulasi yang berlebihan. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan syariah cenderung menghindari praktik beresiko tinggi yang dapat menyebabkan krisis finansial sehingga dapat lebih stabil. Kekurangan ekonomi syariah meliputi kurang inovasi keuangan, larangan riba dan instrumen keuangan terbatas dapat membatasi inovasi dalam ekonomi syariah. Lalu diverifikasi terbatas dalam portofolio investasi. Investasi dalam ekonomi syariah seringkali terbatas pada sektor-sektor tertentu yang dapat meningkatkan resiko investasi dan peraturan yang rumit dan ketat. Mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah memerlukan pemahaman mendalam dan kepatuhan yang ketat terhadap aturan yang dapat membingungkan dan mahal. Tidak sesuai untuk semua individu atau bisnis. Ekonomi syariah mungkin tidak cocok untuk individu atau bisnis yang tidak memiliki keyakinan agama Islam. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih lambat. Beberapa kritikus berpendapat bahwa larangan riba dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang panjang. Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam, antara lain A. Meluruskan kekeliruan berbagai pandangan mengenai ekonomi kapitalis yang memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik, dan mengenai ekonomi sosialis yang memberikan penghargaan terhadap perasaan dan keadilan yang tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Selanjutnya, membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpungan dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam, dan membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi, Islam yang menjadi karakteristik adalah Islam itu sendiri yang meliputi 3 aspek pokok. Adapun 3 aspek tersebut adalah akidah, akhlak, dan asas hukum atau muamalah. Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut. A. Harta merupakan milik Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Semua harta, baik benda maupun alat produksi, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan manusia adalah khalifah atas harta miliknya. B. Ekonomi terkait dengan akidah, syariah, atau hukum dan moral keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. C. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. E. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Lalu yang F, negara diberi wewenang untuk ikut campur dalam perekonomian. G. Bimbingan konsumsi. H. Petunjuk investasi. I. Zakat. Dan yang terakhir adalah larangan riba. Kesimpulannya, sistem ekonomi berperan penting dalam pengelolaan suatu negara. Tiap negara bisa menerapkan sistem yang berbeda-beda tergantung dari masing-masing karakteristik di setiap negara.